Orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau hitung satu persatu ya, Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Saya kira salah satu topik yang terus menjadi hangat dan terus menjadi pergunjingan publik sampai hari ini adalah persoalan serangan politik, hujatan-hujatan politik yang seakan-akan ini tak pernah ada hentinya, selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak, karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden,
approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ketujuh. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan-kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Dulu orang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi terus-menerus disebut sebagai petugas partai. Secara perlahan orang berharap, publik berharap Jokowi melawan PDIP dan melawan Megawati. Saat itu, tapi ketika Jokowi dinilai merestui Gibran maju sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, disitulah kemudian kelompok-kelompok aktivis, civil society, pro-demokrasi, dan bahkan kalangan media yang sejak awal bersama dengan Jokowi sejak 2014, itu secara perlahan pindah haluan. Dan mereka menjadi orang yang paling terdepan memberikan kritik dan juga serangan-serangan tajam kepada Jokowi. Nah, yang kedua, siapa yang terus membuli dan mengkritik Jokowi adalah kelompok-kelompok kritis, aktivis, dan gerakan civil society yang tadi saya sebutkan. Dulu berada di barisan Jokowi, dan bahkan kelompok-kelompok kritis dan aktivis civil society ini sering jadi benteng Jokowi, sering jadi bempernya Jokowi ketika Jokowi itu diperlakukan sebagai petugas partai oleh PDIP. Tapi ketika Jokowi sekali lagi merestui Gibran sebagai wakil presiden, maju pilpres bersama dengan Prabowo Subianto, kelompok-kelompok kritis pro-demokrasi ini secara perlahan menganggap Jokowi itu tidak lagi berpihak kepada demokrasi, tidak lagi senapas dengan kepentingan kelompok kritis dan kelompok pro-demokrasi yang lain. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu salah. Bukan hanya di mata PDIP, tapi juga salah di kalangan kelompok-kelompok kritis dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Jokowi akan selalu diingat sebagai orang yang dinilai berkontribusi terkait dengan bagaimana carut-marutnya demokrasi di Indonesia. Bagaimana misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan misalnya soal politik kekeluargaan. Bagaimana misalnya Jokowi juga secara perlahan meninggalkan para kalangan kelompok aktivis dan pro-demokrasi. Dulu kelompok demokratis dan aktivis ini kan paling terdepan bersama dengan Jokowi. Wajar kalau kemudian ketika awal kemunculannya Jokowi itu dianggap Jokowi adalah kita. Karena Jokowi itu bukan darah biru, bukan ningrat politik, hanya berasal dari warga negara biasa, kekuatannya adalah bersama rakyat, civil society, pro-demokrasi, dan tentu saja itu di luar kekuasaan elit partai. Tapi sekali lagi, setelah Jokowi melakukan banyak hal yang dinilai misalnya berkontribusi terkait bagaimana demokrasi kita itu carut-marut, putusan MK,
termasuk misalnya soal dugaan-dugaan abuse of power dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres. Itulah yang kemudian membuat Jokowi sampai hari ini seakan-akan apapun yang diperbuat oleh Jokowi itu salah dan itu dianggap tidak benar. Jadi teman-teman kita semua, kalau kita mau berhitung satu persatu, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa sampai hari ini Jokowi itu secara perlahan dan bahkan mulai ditinggalkan. Dan tentu saja sudah tak lagi bersahabat dengan kelompok aktivis, pro-demokrasi, dan gerakan civil society. Bahkan orang-orang yang di periode kedua kekuasaan politiknya, para oligarki, para elit-elit partai, yang menjadi kongsi baru Jokowi di periode kedua kekuasaan politiknya, per hari ini tidak pernah pasang badan ketika Jokowi dikritik dan dibully dari berbagai kalangan. Para misalnya konglomerat, para elit politik yang dulu seakan-akan berada di barisan terdepan bersama dengan Jokowi, tapi saat ini ketika Jokowi secara perlahan dikritik PDIP, dikritik kelompok aktivis, dikritik kelompok civil society, dan banyak kalangan media yang juga kritis, tak satu pun dari elit-elit partai itu, tak satu pun dari kongsi dan teman-teman Jokowi yang baru itu kemudian memberikan backup dan support politik. Per hari ini satu-satunya pihak yang selalu pasang badan kepada Jokowi dari serangan-serangan apapun itu paling projo relawan politiknya, kemudian PSI dan pihak-pihak tertentu, figur-figur tertentu yang sejak awal person to person itu selalu menyatakan tegak lurus bersama dengan Jokowi. Di luar itu, partai politik, gerakan civil society, kelompok-kelompok eksponen yang lain seakan-akan senyap dan bahkan tidak pernah lagi memberikan support apapun kepada Pak Jokowi sebagai mantan Presiden di Republik Indonesia. Jadi semuanya sangat tergantung teman-teman. Mau berada di pihak yang mana? Berada di pihak yang mengatakan Jokowi paling top sebagai presiden dengan legasi yang mantap 2 periode, atau ingin bersama dengan apa yang selalu disampaikan oleh PDIP, atau bersama dengan kelompok-kelompok aktivis, gerakan civil society, dan gerakan pro-demokrasi yang lain. Dalam demokrasi, perbedaan sikap, perbedaan pendapat itu adalah hal lumrah. Yang paling penting adalah sekeras apapun posisi politik kita, sekeras apapun narasi-narasi politik kita, yang paling penting persahabatan, pertemanan, dan kehangatan mesti diletakkan di atas segala-galanya. Maknai politik biasa-biasa saja, maknai politik itu ala kadarnya, persahabatan dan perkawanan itu jauh lebih penting dari persoalan-persoalan politik artifisial. Salam politik, syai'un syai'un.